Pertani berasal dari kata kue yang artinya pelatih, dan pur artinya tepung atau terpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelatih, mengambil makna yang terkandung di dalam proses tersebut. Kurikulum dalam pendidikan menjabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti dari mana yang diajarkan dan apa yang sendiri, dan bagaimana cara untuk menguasai bahan ajar agar dapat tercapai. Menurut istilah, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang dijelaskan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang mendefinisikan pengertian bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan. Kualitas sumber daya manusia sebuah negara dapat dilihat dari sejauh mana negara tersebut menyelenggarakan pendidikan. Salah satu kunci utama dalam penyelenggarakan pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun kedudukan kurikulum dalam pendidikan yaitu, yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai alat pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, bentuk, dan urutan isi serta proses pendidikan. Selanjutnya, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Baik, kami buka sesi jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, apakah tujuan kurikulum pendidikan saat ini sudah berhasil menciptakan keterampilan bagi siswa dan siap untuk menghadapi dunia nyata? Yang lainnya masih ada yang lain? Sudah. Kepada saudara Reswandi, minta untuk ulang pertanyaan. Apakah tujuan kurikulum pendidikan saat ini sudah berhasil menciptakan keterampilan bagi siswa yang siap untuk dipakai dalam menghadapi dunia nyata? Silakan. Satu pertanyaan lagi dari kaum hawa. Mari kita bahas yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ke pertanyaan saya. Bagaimana
pendapat pemateri mengenai perbedaan perubahan kurikulum sekarang. Kan sekarang anak sekolah itu pakai kurikulum merdeka. Kira-kira bagaimana menurut pemateri? Apakah efektif itu perubahan kurikulum merdeka? Sekarang anak-anak sekolah itu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Sedangkan kita dulu kita dapat kurikulum KTSP, kurikulum 2006, kurikulum 13. Biarpun kita sekolah 6 hari, begitu-begitu juga didapat. Apakah menurut pemateri kurikulum merdeka ini sangat efektif di zaman sekarang ini, masa ini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertanyaannya? Apakah tujuh pendidikan saat ini sudah berhasil dilakukan dan sertifikat mahasiswa di Universitas? Kira-kira bagaimana itu? Silakan dijawab. Silakan dijawab, Ki. Hanya bicaralah sesuai dengan fakta yang ada toh. Apakah benar kurikulum yang diterapkan sekarang ini telah memberikan jaminan? Kan kalau kita bicara kurikulum itu kita bicara tentang masa depan. Kalau kita bicara masa depan tentang apa yang akan diraih setelah proses pembelajaran itu. Kira-kira pada faktanya kurikulum itu sudah mampu tidak melahirkan bekal bagi masa depan peserta didik yang dididik atau belum? Silakan. Pakai logika saja, itu tidak perlu pakai teori. Silakan. Pakai logika saja. Bahaya sederhananya begini, orang belajar supaya cerdas supaya punya masa depan. Kira-kira kurikulum kita ini sudah mampu enggak membuat peserta didiknya tidak susah dalam hidupnya sesudah proses pembelajaran? Dijawab saja secara, kalau faktanya misalkan, kalau fakta belum, ya bilang saja belum. Alasannya ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kan seperti itu. Silakan. Tidak usah kita takut-takut. Atau mungkin ada dari temannya mau bantu. Bisa. Nggak ada ya? Silakan. Pandangan saya sendiri belum relevan, karena sudah sekarang belum efektif, karena sedikit kurikulum berubah lagi, belum selesai tujuannya berubah lagi, karena itu tidak sesuai dengan berubahnya kurikulum lagi. Ada yang lain? Jadi kesimpulannya begini adik-adik. Kalau kita lihat fakta yang sebenarnya, kurikulum kita ini sebenarnya jauh panggang daripada api. Artinya apa? Ada kurikulum, tapi hasilnya kita tidak tahu jelas. Mungkin dalam program pemerintah katanya kemiskinan itu menurun. Tapi kalau kita lihat fakta yang sebenarnya sekarang, rata-rata selesai proses pembelajaran,
Atau jangan kita bicara banyak-banyak. Kira-kira adik-adik kalau selesai sarjana sudah tahu mau kemana? Berarti kan kurikulumnya tidak jelas. Harusnya kurikulum itu ada jaminan loh. Kurikulum disusun supaya dapat merubah masa depan orang yang diajar dengan kurikulum itu sendiri. Tapi kalau kurikulum hanya melahirkan pengangguran, berarti perlu dibenahi. Bahasa saya, kita ini ibaratnya sakit kepala yang diobati di kaki. Benar enggak? Coba bayangkan adik-adik, berapa banyak jurusan program studi pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia? Ribu. Berapa alumni setiap tahun yang dikeluarkan? Kalau mau harap pegawai negeri sekarang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah tidak ada lagi pengangkatan PNS. Yang ada yang diangkat kontrak. Ya namanya kontrak itu tergantung. Kalau 5 tahun masih dekat dengan penguasa, masih dekat dengan yang berkuasa, ya boleh jadi diperpanjang lagi untuk 5 tahun berikutnya. Tapi kalau tidak, bisa jadi ya diganti dengan orangnya sendiri. Saya jujur adik-adik secara pribadi sebagai praktisi di bidang pendidikan, saya cukup prihatin bahwa kurikulum kita ini bukan berubah mensejahterakan peserta didiknya, masa depannya, tapi malah menambah pengangguran. Jangankan S1, sekarang saja S2 nganggur, tidak tahu mau kemana. Perguruan tinggi berlomba buka program S1, buka program S2, buka program S3. Pertanyaannya kalau sudah selesai, alumninya ini dikasih kemana? Tidak mungkin rame-rame disuruh naik ke tongkrongnya sana, suruh cabut rumput lalu dapat uang, tidak akan mungkin. Itu tidak cocok dengan kebutuhan itu. Kira-kira apa kendalanya? Kalau yang menurut saya sih kendalanya ada 2. 1, metodologi pengembangan kurikulum yang harus diperbaiki. Yang kedua, tantangan kebutuhan itu yang harus dibenahi, yaitu kemampuan bahasa. Apalah artinya seorang punya gelar doktor tapi dia tidak bisa menguasai bahasa, otomatis ya pulang kampung saja. Syukur-syukur kalau ada program studi butuh dokter lalu dia bisa jadi dosen. Tapi kalau tidak, ya pengangguran. Jadi jelas, sebenarnya kurikulum kita itu tidak mampu mendorong peserta didiknya bisa berkiprah di level internasional. Mungkin sih ada, tapi terbatas. Palingan mungkin di pesantren, itu pun pesantren yang mana. Harusnya lembaga pendidikan kan sudah tahu. Ini saya dengar kalau saya tidak salah sekarang SD juga sudah diajarkan bahasa Inggris ya. Sebenarnya kasihan, miris. Belajar bahasa Indonesia saja masih setengah mati, ditambah lagi yang Inggris. Tapi kalau misalkan dia lulus SD atau MI, lalu mulai diterapkan pendidikan bahasa, itu mungkin masih ada masuk akalnya. Nah sekarang gara-gara pandemi kan rata-rata anak-anak punya kelemahan tak bisa membaca. Bisa diteliti adik-adik di sekolah-sekolah itu sudah kelas 4, kelas 5, siswa itu terbentur dengan kendala tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Kenapa ini? Gara-gara belajar online. Kelabakan itu. Nah makanya ini harus dibenahi. Ibarat saya tadi, kalau memang yang sakit di kaki ya yang di kaki yang dibenahi. Jangan sedikit-sedikit ganti kurikulum, datang si A, menterinya ganti lagi kurikulumnya, datang si B, bikin lagi kebijakan kurikulum baru. Tinggal berputar-putar saja. Saya lihat isinya yang itu saja isinya. Ada enggak kira-kira perubahan isi? Tidak ada. Yang ada cuma model-modelnya saja, dibikin begini lagi, dibikin begini. Yang tadi mungkin ibarat gambar itu difoto dari samping, sekarang difoto lagi dari samping kanan. Ada mungkin foto dari sebelah atas pakai drone. Kan tinggal diputar-putar begitu saja. Tapi tidak memberikan jaminan masa depan bagi generasi muda yang belajar itu sendiri. Makanya sekarang
S2 sudah nganggur. S2 sudah nganggur. Bingung. Kita selesai mau kemana? Apalagi S1 jambi ditanya. Nih, nggak tahu semua nih setelah selesai S1 mau kemana? Kebingungan kan? Coba kalau dikuatkan pakai rumus misalkan begini. Semester 1 kuliah pakai bahasa Indonesia. Semester 2 kuliah pakai bahasa Indonesia. Semester 3 wajib hukumnya pakai bahasa Inggris. Kira-kira mahasiswa berusaha enggak untuk belajar bahasa Inggris? Berusaha. Cuman kan masalahnya kan di dosen. Jauh-jauh kita mau bicara dengan mahasiswa, dosennya sendiri juga sama. Karena dosennya tidak bisa, akhirnya ya begitu-begitu saja. Penyakitnya ya dikasih biar saja seperti itu. Padahal kan gampang. Tiap tahun kirim, misalkan 2 dosen berangkat kemana? Kirim ke Pare Kediri belajar bahasa Inggris. Setahap demi setahap, lama-lama kan semua dosen bisa berbahasa Inggris. Mahasiswa dibikinkan aturan. Semester 1 harus pakai bahasa Indonesia kuliah. Semester 2 pakai bahasa Indonesia, semester 3 pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Pasti saya yakin mahasiswa akan berlomba untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan begini kita bisa bikin buka kursus. Seperti itu. Tapi kalau tidak, sudah. Saya S1 pulang kampung bawa pulang ijazah saja. Ya paling-paling bagi perempuan hitung-hitung tambah uang panai. Karena kalau sudah sarjana tambah mahal lagi gitu. Apalagi kalau sudah S2 lebih mahal lagi nih itu. Tambah lagi kalau sudah S3, aduh. Tambah susah nih, tidak ada yang berani melamar karena terlalu mahal nih mahalnya. Saya punya kemanakan saja baru-baru. Istrinya cuma S1. Pekerjaannya cuma kontrak di BPJS. Kompanainya hampir 100 juta. Coba bayangkan uang sebanyak itu dibikin modal untuk mereka hidup di rumah tangga. Sudah punya toko 1 buah. Ini daripada dihambur-hambur saja bikin hura-hura 1 hari selesai sudah habis. Mana lebih bermanfaat? Dana sebanyak itu dipakai untuk modal hidup mereka berumah tangga, atau dana sebanyak itu dipakai foya-foya rame-rame makan enak-enak lah selesai. Ada misawanya dijual, ada yang selesai acara tinggal sibuk bayar utang. Kan kasihan. Harusnya dirubah imajinasinya dong. Boleh uang panainya mahal tapi jadi modal untuk mereka kebutuhan kehidupan rumah tangga, saya setuju. Tapi jangan uang panainya dipakai foya-foya, potong sapi, potong kambing, potong kuda, habis dipotong segala-galanya. Akhirnya selesai kawin, setengah mati orang tua bayar utang, hilang di sawahnya sudah dijual. Kasihan. Ini bukan menyiapkan masa depan ini, tapi memburamkan masa depan kalau begini. Kan seperti itu. Jadi memang pada faktanya adik-adik jujur, kalau kita lihat realita kurikulum kita, semakin membebani peserta didik, hasilnya juga tidak maksimal. Kalau kita lihat rata-rata guru-guru mengeluh, nilai anak-anak itu rendah, tapi karena tuntutan akreditasi, nilai harus tinggi, terpaksa nilai siswa itu didongkrak. Yang 60 dibikin jadi 85, 90. Kenapa kalau tidak begitu? Anak-anak juga setengah mati untuk lanjut masuk sekolah-sekolah keahlian. Misalnya kayak contoh di SMK di Kecamatan Tanitirilao itu, dia kan persyaratkan nilainya harus tinggi. Jadi kalau nilainya rendah, tidak bisa lolos masuk seleksi di situ. Seperti itu. Jadi memang kurikulum ini masih menjadi kendala. Apa pertanyaan selanjutnya? Yang kedua. Kalau saya lihat, saya sendiri bingung. Kenapa saya bingung? Zaman kita dulu sekolah adik-adik, kita masuk 7:30, pulang 7:30.
Itu saja kita sudah lemas sampai di rumah. Istirahatnya 2 kali loh. 2 kali istirahat itu. Tahun 84, saya ke 84 kalau saya salah, ke 86 itu. Tahun 80-an lah. Kita itu masuk setengah 8, keluar setengah 1, istirahatnya 2 kali. Tapi alumninya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Sekarang masuk jam 7.15, pulang setengah 2, jam 2. Alumninya apa kira-kira? Tidak jelas. Kalau memang tidak jelas, ya lebih baik kita kembali ke model kurikulum dulu. Benar enggak? Coba kalian perhatikan adik-adik itu kalau jam pulang sekolah. Masya Allah, kita mau bilang siswa salah. Begitu pulang sekolah itu jalanan itu full, apalagi di lorong. Oh, jam ke arah bisa lewat dengan motor. Nah, tutup jalanan kayak jalanan yang milik sendiri. Ini kita belajar kurikulum membentuk peserta didik yang berkarakter, tapi yang ditunjukkan yang tidak berkarakter. Ributnya, na'udzubillah min dzalik. Padahal zaman-zaman kita dulu sekolah begitu pulang, habis apel pulang, diam, tenang jalan di pinggir jalan raya. Sekarang dia jalan di tengah jalan kayak jalanan dia punya sendiri. Ini kurikulum bagaimana ini? Berhasil atau gagal kira-kira? Gagal kita. Makanya jangan karakter mau dipaksakan. Kalau zaman kita sekolah dulu, karakter itu tidak pernah ada dalam mata pelajaran. Hanya dari keteladanan guru dan sikap guru. Jadi kita itu segan dengan guru. Bayangkan kalau guru kasih suruh tugas. Tugas minggu depan kumpul. Wah, kita itu sudah baru dengar tugasnya saja kita sudah keringat dingin itu. Pulang sebentar ini kita cari akal ini. Kalau tidak dapat buku terpaksa minta tolong sama orang tua dibelikan buku supaya bikin tugasnya. Supaya kenapa? Tidak dihukum. Kenapa? Kalau tidak bikin tugas dapat hukuman. Sekarang tugasnya yang bikin orang tuanya. Pulang di rumah, mak ada tugasku dari guruku. Mana ini? Bisa aku bikin nak? Nggak aku tahu mak bagaimana, terpaksa mamanya yang bikin tugas. Ini yang sekolah orang tuanya atau anaknya yang sekolah? Seperti itu. Sama juga kemarin. Ada di grupnya itu saya punya kecil. Gurunya bertanya, kenapa kecil perempuan itu kalau bicara dengan guru dia tidak ngomong. Lalu saya tanya sama istri di rumah, kenapa itu, apa masalahnya? Nah, dia kan baru bisa membaca tulisan huruf pisah. Gurunya menulis di papan tulis pakai tulisan sambung. Jadi dia tidak bisa baca tulisan gurunya karena kan dia baru tahu tulisan pisah kayak begini. Dia belum tahu tulisan sambung. Otomatis dia tidak bisa baca. Karena dia tidak bisa baca, dia tidak bisa kerja apa nasurkan gurunya di papan tulis. Berarti yang salah gurunya. Harusnya anak-anak itu dilihat. Apa kendalanya ditanyai. Kenapa kau tidak bikin tugas? Kita harus pintar dong bagaimana berkomunikasi dengan siswa. Jangan orang tuanya langsung ditanyai, Bu, kenapa dia tidak bisa? Ternyata kan kendalanya cuma satu. Gurunya bikinkan tugas di papan tulis pakai huruf sambung. Nah, ini kecil baru baca yang tulisan pisah. Yang tulisan-tulisan yang dicetak itu yang terpisah-pisah, bukan tulisan sambung. Kenapa? Ini akibat dari proses pembelajaran kurikulum pandemi COVID-19. Belajar lewat WA. Guru tinggal kirim tugas, suruh siswa bikin tugas. Siswa bingung tidak bisa bikin tugas, orang tuanya yang bikinkan tugas. Akhirnya begini. Sekarang kita kelabakan adik-adik. Siswa itu sudah kelas 6, sudah kelas 5, kelas 4, kelas 5 belum bisa baca lancar. Karena gara-gara tidak ada tatap muka seperti itu. Masih ada pertanyaan yang selanjutnya? Baca kesimpulan makalah, telah lanjut ke makalah kedua. Baca kesimpulan makalahnya. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai
pendidikan. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu juga dari dibuatnya kurikulum secara umum adalah melaksanakan proses pendidikan. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan tinggi serta proses pendidikan.